Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Suci Sonia Fitri dari kelas IPS 2 akan menjelaskan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan secara singkat bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, salah satu respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme adalah berkembangnya seni budaya musik atau seni musik yang memiliki nuansa menggelorakan perjuangan. Salah satu tokoh dalam bidang musik tersebut adalah Ismail Marzuki. Di sini ada beberapa bentuk respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh Belanda di bidang sosial budaya adalah munculnya beberapa gerakan di masyarakat seperti gerakan protes petani dan gerakan Ratu Adil. Adanya respon tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia, yaitu seperti gerakan protes petani. Sedikit penjelasannya, gerakan protes petani ini merupakan satu respon yang masuk ke dalam gerakan sosial untuk membela rakyat Indonesia dan melawan peraturan Belanda yang tidak manusiawi. Dan hal ini dilakukan karena melihat adanya kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang kurang tercukupi meskipun telah melakukan pekerjaan yang melebihi jam kerja pada kontrak kerja. Dan selain itu, gerakan ini merupakan upaya untuk meredam pemerasan dan penindasan awal yang dilakukan oleh Belanda. Awalnya, gerakan ini terjadi di Ciamis pada tahun 1886 di bulan Februari dan Mei. Kemudian disusul di berbagai daerah di Jawa, salah satunya adalah Semarang dan Surabaya. Dan hanya itu saja untuk gerakan protes petani. Lanjut, gerakan Ratu Adil. Sedikit penjelasan juga, yaitu merupakan sebuah gerakan revolusioner yang lahir akibat menginginkan suatu perubahan menuju zaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat. Adanya gerakan ini didasari oleh suatu kepercayaan bahwa akan datang Sang Ratu Adil sebagai juru selamat sehingga mampu membebaskan rakyat Indonesia dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh Belanda. Dan awalnya gerakan ini terjadi di Sidoarjo. Kemudian disusul di berbagai daerah di Jawa seperti Kediri, Jawa Tengah, dan Mojokerto. Dari gerakan Ratu Adil hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Lanjut ke gerakan Samin. Pengertiannya yaitu merupakan sebuah gerakan yang dilancarkan oleh pengikut Saminisme yang dilakukan tanpa adanya kekerasan. Hal ini dilancarkan dengan cara beberapa aksi seperti penolakan untuk membayar pajak dan peraturan pemerintah Belanda. Gerakan ini dilatar belakangi oleh adanya desakan ekonomi yang disebabkan banyaknya kebijakan Belanda yang tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Yang awalnya gerakan ini terjadi di Blora pada akhir abad ke-19, kemudian disusul berbagai daerah di Jawa seperti Madiun dan Grobogan. Dan hanya itu saja yang dapat disampaikan dari beberapa bentuk respon Indonesia dari imperialisme dan kolonialisme terhadap respon bangsa Indonesia yang diterapkan oleh Belanda. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan timur asing yang berdiri dari orang Cina dan Timur Jawa, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya, dan terakhir golongan pribumi. Lanjut yang kedua, ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. Yang ketiga, muncul kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang keempat yaitu munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Faktor ini kemudian mendorong lahirnya elit terdidik atau priai cendikawan di perkotaan. Lanjut yang kelima, terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Lanjut yang keenam,
adanya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkaran istana menjadi sangat sederhana. Bahkan cenderung dihilangkan, tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Lanjut yang ketujuh, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Dan hanya 7 saja untuk dampak-dampak dari imperialisme dan kolonialisme di bidang sosial. Jadi hanya itu saja yang dapat saya ketahui dan saya sampaikan sedikit penjelasan dari respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Maaf jika ada salah kata atau ucapan kalimat yang terpatah-patah atau kecepatan. Dan cuma ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan yang menonton video ini. Terima kasih.